Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elrian Bagus Hermanu dari 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Semarang. Kali ini saya akan membuat video peer tutorial fotosintesis reaksi terang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Baik teman-teman, untuk kali ini saya akan membuat video tentang peer tutorial fotosintesis reaksi terang. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah draft materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama yaitu fotosintesis reaksi terang secara umum. Yang kedua, fotosistem 1 dan 2. Yang ketiga, jalur siklik dan non-siklik. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah reaksi terang secara umum, teman-teman. Yang pertama yaitu faktor penting dalam kehidupan adalah oksigen. Oksigen dihasilkan 70% dari laut yang dilakukan oleh organisme fotoautotrof, 28% dari darat yang berasal dari hutan hujan, serta 2% dari lain-lain. Nah, fotosintesis terbukti menghasilkan oksigen yang dibuktikan oleh eksperimen dari Jan Ingenhous. Fotosintesis dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang reaksi terang. Nah, reaksi terang sendiri adalah tahapan fotosintesis yang di dalamnya terjadi konversi atau pengubahan energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Reaksi ini itu sangat bergantung pada cahaya, sehingga sering disebut juga sebagai light dependent reaction. Nah, reaksi terang sendiri dalam prosesnya menghasilkan energi kimia melalui dua proses, yaitu jalur siklik dan non-siklik. Nah, untuk reaksi terang terjadi di membran tilakoid, karena di membran tilakoid itu banyak sekali klorofil yang bertugas sebagai penyerap cahaya. Klorofil dan pigmen tambahan di kloroplas akan membentuk sistem bersama protein yang dinamakan fotosistem. Fotosistem dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, untuk proses jalur siklik dan non-siklik atau fotosistem 1 dan fotosistem 2 akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fotosistem. Nah, fotosistem itu adalah suatu sistem yang terdiri dari pigmen atau zat warna dan unit protein. Nah, fotosistem itu terdiri dari kompleks pusat reaksi. Ini teman-teman yang warna biru tua yang di sini. Kemudian dikelilingi oleh kompleks penerima cahaya yang berwarna ungu ini ya teman-teman. Nah, kompleks pusat reaksi sendiri terdiri dari protein dan klorofil serta akseptor elektron primer yang warna biru muda. Kemudian kompleks penerima cahaya itu terdiri dari pigmen-pigmen yang warna hijau ini dan protein. Nah, untuk urutan proses dalam fotosistem ini itu cahaya diterima oleh kompleks penerima cahaya, ini cahaya diterima oleh kompleks, kemudian diteruskan oleh pigmen-pigmen yang berwarna hijau bulat ini dengan menggunakan transfer energi. Setelah itu elektronnya masuk ke klorofil yang ada di sini di kompleks pusat reaksi. Baik teman-teman, kali ini di slide selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan karakteristik dan lain-lain terkait fotosistem 1 dan 2. Nah, yang pertama ini ada perbedaan dari penamaan fotosistem 1 dan 2. Nah, penamaan ini sendiri itu ternyata didasari oleh waktu ditemukannya. Jadi, fotosistem 1 itu ditemukan lebih dahulu dari fotosistem 2. Nah, untuk karakteristiknya, fotosistem 1 itu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer atau biasa kita sebut dengan P700. Nah, untuk fotosistem 2-nya menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer atau biasa kita sebut P680. Nah, untuk cahaya yang efektif, teman-teman, klorofil pada fotosistem menyerap cahaya dengan warna violet, biru, dan merah. Nah, warna-warna itu tuh yang efektif dalam proses fotosintesis. Maka dari itu indoor farming atau berkebun atau menanam di tempat tertutup itu menggunakan cahaya berwarna violet, biru, atau merah untuk memaksimalkan prosesnya pertumbuhan pada tanaman. Baik ya teman-teman, untuk slide selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa fotosistem itu
berperan pada jalur non-siklik atau siklik, teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hal-hal umum tentang jalur non-siklik, teman-teman. Nah, untuk pengertiannya, jalur non-siklik itu bisa disebut juga sebagai jalur elektron non-siklik. Dari katanya non itu yang berarti tidak, serta siklik itu yang berarti siklus, teman-teman. Jadi artinya itu jalur non siklik itu adalah jalur yang tidak memiliki siklus. Nah, pada jalur non siklik ini melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, hasil dari jalur non siklik ini adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Nah, dari hasil-hasil ini kita akan bahas di slide selanjutnya, teman-teman. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang alur dari jalur non-siklik, teman-teman. Nah, yang pertama ini alurnya terjadi di fotosistem 2. Nah, apa yang terjadi di fotosistem 2? Yang pertama itu ada proses penyerapan cahaya. Nah, penyerapan cahaya ini akan disalurkan oleh pigmen-pigmen yang membawa elektron. Nah, elektron ini akan tersalurkan sampai ke klorofil. Nah, pada klorofil ini, elektron ini akan mengalami eksitasi elektron, teman-teman. Nah, eksitasi elektron sendiri yaitu kenaikan elektron dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, teman-teman, yaitu pada akseptor primer. Nah, kemudian karena di sini elektronnya kosong ya, teman, di klorofil ini tidak ada elektron, maka fotosistem 2 itu mengalami proses lagi yang namanya fotolisis air. Nah, di fotolisis air ini akan menghasilkan oksigen, teman-teman, dan salah satunya juga menghasilkan elektron. Nah, elektron ini akan mengisi kembali di klorofil yang kosong tadi karena elektron sebelumnya mengalami eksitasi elektron. Nah, kemudian elektron itu akan disalurkan dari akseptor primer ke plastokonion, teman-teman, yang Pg ini ya disimbolkan oleh Pg, kemudian disalurkan lagi ke kompleks sitokrom. Nah, yang ini, teman-teman, kemudian disalurkan lagi ke plastosianin. Nah, pada proses ini akan menghasilkan yang namanya ATP. Oke, kita lanjut lagi. Dari elektron ini akan masuk ke klorofil dari fotosistem 1. Nah, sama, elektron ini akan naik mengalami eksitasi elektron yang akan masuk ke primary akseptor, sama seperti ini, teman-teman. Nah, fotosistem 1 ini juga mengalami penyerapan cahaya, yang prosesnya juga seperti tadi, teman-teman. Penyerapan cahaya, kemudian elektronnya akan masuk ke pigmen-pigmen yang berwarna hijau ini, kemudian akan masuk ke klorofil yang tadi kosong, teman-teman, karena sudah naik karena eksitasi elektron. Nah, karena eksitasi elektron itu akan sama masuk ke kembali menghasilkan yang namanya NADPH, yaitu melibatkan enzim NADP plus reduktase, teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan seperti yang sebelumnya, yaitu bahwa jalur non-siklik itu menghasilkan oksigen pada pembentukan fotolisis air, kemudian menghasilkan ATP pada ini proses kemiosmosis ya, teman-teman, pada transport elektron, kemudian yang terakhir menghasilkan yang namanya NADPH yang melibatkan enzim EADP plus dan NADP plus reduktase. Maaf, teman-teman. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke slide yang berikutnya. Baik, teman-teman, untuk slide selanjutnya kita akan membahas alur dari jalur siklik. Nah, alur dari jalur siklik ini lebih sederhana dari alur dari jalur non siklik, teman-teman, karena seperti namanya jalur siklik, yang berarti jalur ini tuh memiliki siklus, teman-teman, jadi berputar seperti ini. Nah, jalur memiliki siklus. Nah, di jalur siklik ini hanya menghasilkan satu saja, yaitu ATP, dan hanya melibatkan fotosistem 1. Nah, untuk alurnya yang dimulai dari eksitasi elektron di sini, teman-teman. Pada klorofil ini elektron itu mengalami kenaikan dari titik yang rendah ke titik yang lebih tinggi, yaitu pada akseptor primer,
kemudian selanjutnya diterima oleh ferredoxin yang kemudian masuk ke kompleks sitokrom melalui rantai elektron, dilanjutkan oleh plastosianin yang berlogo PC ini ya teman-teman, berlambang PC ini. Nah, proses ini sama mengalami kemiosis dan menghasilkan ATP. Nah, elektron ini akan kembali lagi ke klorofil dan memiliki siklus seperti itu teman-teman, kembali lagi. Oke teman-teman, hanya itu dari alur jalur siklik. Oke teman-teman, kita masuk ke slide yang 9 yaitu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini kita mulai dari pengertian umum dari fotosintesis. Ya, bahwa oksigen itu adalah hal yang penting dalam kehidupan dan dihasilkan pada proses fotosintesis. Nah, tahapan fotosintesis ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Klorofil dan pigmen tambahan di kloroplas akan membentuk sistem bersama protein yang dinamakan fotosistem. Nah, untuk reaksi terangnya sendiri teman-teman, reaksi terang itu jadi di membran tilakoid pada organel kloroplas. Reaksi terang merupakan tahapan fotosintesis yang di dalamnya terjadi pengubahan energi dari cahaya menjadi energi kimia. Nah, fotosistem seperti yang kita sebutkan di pengertian umum tadi dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, konversi energi pada reaksi terang dibagi menjadi dua jalur, yaitu non-siklik dan siklik. Untuk jalur non-siklik itu tidak membentuk siklus, teman-teman. Melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, terjadi fotolisis untuk mengisi kekosongan elektron di fotosistem 2 dan menghasilkan ATP, NADPH, serta oksigen. Nah, untuk jalur siklik teman-teman yaitu lebih sederhana tentunya dari jalur non-siklik, membentuk siklus melibatkan fotosistem 1 dan menghasilkan ATP saja teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dari video peer tutorial reaksi terang fotosintesis teman-teman, semoga bermanfaat dan kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyimak video saya tadi. Semoga video saya bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.